Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Om Hamid kembali. Pada video kali ini Om akan membahas kembali pembelajaran matematika. Namun sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Om minta dukungannya terhadap channel Om ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung agar Om lebih bersemangat kembali membuat konten-konten pembelajaran di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini Om akan membahas materi matematika, tetap membahas tentang materi matematika bangun ruang sisi lengkung. Namun di video sebelumnya kan kita membahas bangun ruang sisi lengkung tentang tabung. Nah, pada video kali ini Om membahas bangun ruang sisi lengkungnya tentang kerucut. Pertama, pengertian daripada kerucut. Pengertian daripada kerucut adalah pertama, bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung sebagai selimutnya yang berbentuk juring lingkaran. Jadi konsep kerucut itu sama dengan konsep daripada tabung. Kan masuk ke bangun ruang, sedangkan kan bangun ruang itu sebuah bangun yang tersusun atas beberapa bangun datar. Nah, di sini pun sama. Konsep kerucut tersusunnya itu atas satu buah lingkaran dan satu buah juring daripada lingkaran. Kedua, suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Selain daripada konsep kebangun ruangnya, ternyata kerucut juga konsepnya sama dengan limas beraturan. Namun limas beraturannya di kerucut alasnya berbentuk daripada lingkaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep kerucut itu banyak diterapkan. Jadi, untuk mengenal daripada kerucut, kita juga sebenarnya di kehidupan sehari-hari sudah lumrah dengan bentuk daripada kerucut. Misalnya, di gambar pertama, saya sajikan bentuk alat untuk menanak nasi dalam wajan. Nah, alat ini kan biasanya digunakan untuk menanak nasi dalam wajan, berbentuknya sama seperti kerucut. Terus gambar yang kedua ini topi daripada topi ulang tahun, biasanya berbentuk daripada kerucut bentuknya. Atau misalnya sajian nasi tumpeng, biasanya nasinya itu dibentuk menjadi sebuah kerucut. Nah, inilah konsep daripada kerucut atau contoh-contoh kerucut yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut itu ketika sebuah kerucut sempurna, misalnya ini kan, ini contoh kerucutnya. Yang ini adalah contoh kerucut sempurna. Nah, ini contoh kerucut sempurna. Ketika dibelah, maka akan terbentuk jaring-jaring daripada kerucut. Jaring-jaring daripada kerucut itu untuk memperjelas seperti apa sih bentukan kerucut yang sebelum disatukan, atau sektor-sektor berapa sektor sih kerucut dibentuknya. Nah, setelah kita belah menjadi jaring-jaring kerucut itu dibagi atas dua buah sektor. Sektor yang pertama ini adalah sektor lingkaran yang dijadikan sebagai alas daripada kerucut. Nah, yang sektor kedua adalah sektor daripada selimut kerucut yang berbentuk juring daripada lingkaran. Nah, kalau kita berbicara misalnya sektor bawahnya berbentuk lingkaran, nantinya kita akan berbicara tentang D dan R. D dan R. Nah, D dan R kan D itu untuk diameter dan R itu untuk jari-jari. Sedangkan di sini kan ada juga S. Berarti S itu garis pelukis daripada jaring-jaring kerucut. Nah, untuk mengenal D, R, T, dan S, kita masuk ke materi tentang unsur-unsur daripada kerucut. Unsur-unsur daripada kerucut yang pertama, adanya alas yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti dari jaring-jaring yang tadi, di sini kan ada alas lingkaran. Nah, alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Berarti kalau kita berbicara berbentuk lingkaran, kita akan berbicara diameter dan jari-jari. Konsep untuk diameter dan jari-jari, kalian ingat saja ke konsep waktu penjelasan di tabung. Jadi jari-jari itu jari-jari itu setengah daripada diameter, dan diameter itu 2 kali daripada jari-jari. Unsur yang kedua, adanya tinggi daripada kerucut. Nah, tinggi daripada kerucut ini adalah jarak antara puncak kerucut dan pusat
dan pusat lingkaran alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Unsur yang ketiga, adanya selimut daripada kerucut. Nah, selimut tadi kan berbentuknya juring lingkaran. Nah, juring lingkaran itu kan sebenarnya konsepnya hampir sama dengan segitiga daripada segitiga sama sisi. Berarti ada titik puncak, ada garis penyiku, garis yang sama di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, yang ini kan menjadi garis pelukis. Nah, dari T ke bawah ini menjadi daripada tinggi daripada kerucut yang tadi. Sedangkan untuk S yang ini adalah garis pelukis daripada kerucut. Nah, untuk lebih memahami tentang kerucut, kita masuk ke penentuan luas daripada kerucut. Nah, sebenarnya selain daripada luas daripada kerucut, kita juga dapat menentukan volume daripada kerucut. Namun, untuk materi volume daripada kerucut, Om akan buat materi terpisah. Jadi, materi selanjutnya kita akan membahas tentang volume daripada kerucut. Sekarang kita akan bahas dulu luas daripada kerucut. Luas daripada kerucut sama, kita juga dapat menentukan luas alas dulu. Rumus luas alas itu 2VR pangkat 2. Sedangkan untuk luas selimut kerucut itu VRS. Dan untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita dapat menggunakan rumus VR dikali dalam kurung S ditambah R. Nah, untuk lebih memahami tentang rumus-rumus yang telah disajikan, kita masuk ke contoh soal. Mari kita berhitung. Nah, misalnya contoh soalnya diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 30 cm dan panjang garis pelukis 50 cm. Tentukanlah A. luas selimut kerucut, B. luas permukaan kerucut. Nah, seperti biasa kita identifikasi dulu apa-apa saja sih yang sudah diketahui daripada soal tersebut. Nah, ternyata dari soal tersebut kita sudah mendapatkan jari-jari, berarti kita mendapatkan R. R-nya itu 30 cm. Lalu kita juga mendapatkan garis pelukis, S-nya itu 50 cm. Nah, karena R dan S sudah diketahui dari soal, baru kita ke penyelesaian daripada apa yang ditanyakan. Yang A, luas selimut daripada kerucut. Rumusnya kan tadi kan untuk luas selimut kerucut itu L sama dengan VRS, berarti V dikali R dikali S. Untuk Pi sendiri konsepnya sama, untuk satuan V itu 22/7 atau 3,14. Namun di sini saya menggunakan V-nya itu 3,14. Maka L sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 50. Maka L sama dengan 3,14 dikali 1500. Nah, 1500 ini dihasilkan dari mana? Dari 30 dikali 50. Maka hasilnya 1500. Maka hasil akhirnya itu untuk luas selimut kerucut 4710 cm persegi. Dari mana? Dari 1500 dikali 3,14 menghasilkan 4710 cm persegi. Sedangkan bagian B untuk menentukan luas permukaan kerucut, rumusnya itu yang tadi, L sama dengan VR dikali dalam kurung S ditambah R. Maka L sama dengan 3,14 dikali 30 dikali dalam kurung 50 ditambah 30. Maka L sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 80. 80 hasil penjumlahan yang di dalam kurung yaitu 50 ditambah 30. Maka untuk luas permukaan kerucut adalah 7.536 cm persegi. Dihasilkan dari mana 7.536? Dari 80 dulu dikali 30 hasilnya 2.400, lalu dikalikan terhadap 3,14 maka hasilnya 7.536 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari 30 dan panjang garis pelukis 50 cm adalah untuk luas selimutnya 4.710 cm persegi dan untuk luas permukaannya 7.536 cm persegi. Contoh soal selanjutnya,
Jika diameter sebuah kerucut 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukanlah A. panjang garis pelukis, B. luas selimut, C. luas permukaan. Nah, seperti soal yang tadi, kita identifikasi lagi apa sih yang tertera dari atau yang sudah diketahui dari soalnya. Ternyata sudah diketahui terlebih dahulu diameternya itu 10 cm. Karena di sini kita menggunakannya itu jari-jari, berarti kita rubah dari diameter ke jari-jari. Konsepnya seperti yang tadi bicarakan tadi, bahwa jari-jari itu setengah daripada diameter, sedangkan diameter itu 2 kali daripada jari-jari. Berarti kalau diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 5 cm. Dan dari soal pun sudah diketahui untuk tingginya 12 cm. Untuk yang A, kita akan menentukan panjang garis pelukis, berarti kita akan menentukan S. Maka S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi ketika misalnya S-nya belum diketahui atau R-nya belum diketahui, T-nya belum diketahui, ini kita bisa menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi tinggal dibolak-balik saja apa yang belum diketahui dan apa yang ditanyakan. Karena berhubung di sini yang ditanyakan adalah garis pelukis, maka S pangkat 2 sama dengan R-nya kan tadi 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah T-nya 12, maka 12 pangkat 2. 5 kali 5, 25, dan 12 kali 12 sama dengan 144. Maka tinggal dijumlahkan, 25 ditambah 144, maka 169. Karena yang ditanyakan adalah S, berarti ketika S pangkat 2 ya kita tinggal akarkan saja, maka akar dari 169 adalah 13 cm. Jadi untuk garis pelukisnya itu 13 cm. Yang A sudah diketahui panjang garis pelukisnya 13 cm, maka untuk yang B, untuk menentukan luas selimut daripada kerucut tersebut. Kegunaan tadi untuk mengetahui dulu S, karena kan untuk menentukan luas selimut dan luas permukaan kerucut kita menggunakan panjang garis pelukis. Karena tadi sudah ditentukan panjang garis pelukisnya, maka untuk menentukan luas selimut rumusnya sama. Maka LS atau luas selimut sama dengan VRS seperti rumus yang tadi. Ya kita tinggal masukkan di sini. Untuk Pi-nya tetap menggunakan 3,14. Jadi untuk Pi itu tidak baku 3,14, jadi terserah kalian mau pakai 3,14. Oke, mau misal pakai 22/7 pun tidak jadi masalah. Karena di sini saya menggunakan 3,14. Maka 3,14 dikali 5 dikali 13 karena R-nya 5 dan garis pelukisnya 13. Maka 3,14 dikali 65 dari 5 dikali 13. Maka luas selimut yang ditanyakan adalah 204,1 cm persegi. Yang C, luas permukaan. Kalau ditanyakan luas permukaan, tetap rumusnya menggunakan yang tadi. Maka luas permukaan itu L sama dengan VR dikali dalam kurung S plus R. Maka tinggal dimasukkan notasinya. V-nya tetap menggunakan 3,14. Maka 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 13 ditambah 5. Maka 3,14 dikali 5 dikali 18. 18 hasil perjumpahan antara S dan R, yaitu 13 ditambah 5. Maka 3,14 dikali 90. 90 hasil kali dari 18 dikali 5. Maka hasil akhir untuk luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 10 cm dan tinggi 12 cm adalah 282,6 cm persegi. Itu contoh soal yang ditanyakan panjang garis pelukis, luas selimut kerucut, dan luas permukaan daripada kerucut. Untuk lebih memahami tentang luas permukaan kerucut, maka di sini saya sediakan soal evaluasi sebanyak 3 buah soal. Soal yang pertama, hitunglah luas permukaan selimut kerucut yang memiliki jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukis 40 cm. Soal yang kedua,
Berapa luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 4 cm dan garis pelukis 5 cm? Dan soal yang ketiga, hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki tinggi 8 cm dan garis pelukis 10 cm. Om tunggu diskusi untuk soal evaluasi seperti biasa di kolom komentar. Sebelum menutup daripada video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar mendukung Om untuk lebih bersemangat membuat konten-konten pembelajaran di next video atau di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.